Sekarang jelaskan padaku sebenarnya apa yang terjadi padamu dengan Pak Ren. Kenapa dia sampai memintaku untuk tidak mengantar jemputmu lagi, Zia? Manajer Rafli langsung mencecar Zia dengan beberapa pertanyaan ketika gadis itu baru sampai di ruangannya pagi itu. Sementara Zia siang menimbang-nimbang apakah ia harus mengatakan sekilas masalahnya dengan Ren pada manajer Rafli agar atasannya itu lebih mawas diri dan bersikap tepat supaya tidak dipecat oleh Ren, tapi juga tidak menjauhinya. Zia yang saat ini sedang memegang beberapa map berisi dokumen penting yang harus direview oleh manajer Rafli segera meletakkan map-map itu terlebih dahulu di atas meja manajernya, baru kemudian menjelaskan sedikit permasalahannya. Kamu pasti bingung ya? Rafli mengangguk. Pria itu menarik kursi lalu membantu Zia duduk di depan mejanya. Tak sabar mendengar penjelasan asisten cantiknya itu. Aku beneran bingung, Zia. Pak Ren tiba-tiba menghubungiku dan melarangku untuk menjemput kamu, dan yang lebih membuatku bingung, kenapa dia bilang dia menyiapkan kamu sopir plus mobilnya. Sebenarnya apa hubungan antara kalian berdua sehingga Pak Ren begitu peduli padamu? Zia tersenyum kecil, merasa miris dengan hidupnya sendiri. Pasti Rafli mengira Ren mengistimewakannya, padahal sebenarnya yang dilakukan Ren saat ini adalah sebuah pengekangan. Gadis berambut panjang itu menghela nafas panjang, kemudian menguraikan alasan kenapa Ren begitu mengikatnya. Aku ini tawanan, Pak. Mata Rafli membulat. Apa? Iya, aku ini adalah seorang tawanan yang harus menuruti kata-kata Pak Ren, ucap Zia lagi menekankan. Rafli tertawarnya. Jangan bercanda, Zia. Negara kita sudah merdeka cukup lama. Masa masih ada hal seperti ini? Aku serius. Aku adalah mantan tunangan Ray Haditama, adik dari Pak Ren. Hah? Yang benar, Zia. Rafli membelalak tak percaya. Tapi kenapa tak ada di berita? Pesta pertunanganku tidak diadakan secara besar-besaran, tetapi pernikahan kami nanti yang akan digelar secara mewah. Itu karena mama dari mantan tunanganku itu, yaitu mamanya Pak Ren juga, tidak menyetujuiku sebagai calon menantunya. Karena itulah aku ada di sini. Sekilas Zia menceritakan penyebabnya terlibat dengan Ren. Sumpah aku tidak mengerti, Zia. Alis Rafli tampak bertaut, terlihat bingung dengan penjelasan Zia. Terlalu panjang untuk dijelaskan, tapi yang kamu harus tahu, aku tidak diizinkan menikah dengan mantan tunanganku, dan aku juga sudah memutuskan mantan tunanganku tersebut. Sayangnya, Ray masih tetap mengejarku. Itulah kenapa aku di sini sekarang menjadi tawanan Pak Ren. Kehadiranku di sini juga tidak disengaja. Niatku ingin pergi jauh dari mereka berdua, tapi aku malah terjebak di dalam perusahaan ini dan sudah terlanjur menandatangani kontrak selama 2 tahun. Karena kamu tidak pernah tahu kalau Pak Ren dan Pak Ren adalah saudara beda ayah, begitu? Potong Rafli menyambung ucapan Zia. Gadis cantik itu mengangguk. Tepat sekali. Wah, ini benar-benar mirip sebuah drama, Zia. Rasanya tidak percaya kalau ada kasus seperti ini di dunia nyata. Rafli geleng kepala. Itulah yang terjadi, Pak. Saat ini aku dijaga oleh Pak Ren dan tidak diizinkan akrab dengan siapapun. Sepertinya aku tidak diizinkan menceritakan semua ini pada orang lain. Karena itu dia mengikatku dengan seorang sopir, dan mobilnya tidak mengizinkan kita untuk pergi bersama lagi. Rafli berdecak tak percaya. Gila, ini benar-benar gila. Memang gila, tapi inilah kenyataannya. Sekarang kamu sudah tahu soal ini dan sudah sangat paham watak Pak Ren, kan? Rafli mengangguk pelan. Iya, dia suka main pecat kalau tak suka. Karena itu turuti saja keinginannya. Jangan terlalu akrab denganku, terutama di depannya. Dengan terpaksa aku naik mobil yang disiapkannya. Saat meeting sama kamu, aku tidak bisa satu mobil lagi sama kamu karena sopirku itu mengatakan dia akan mengantar jemputku kemanapun aku pergi. Rafli menggelengkan kepalanya. Ini benar-benar gila.
Tapi dia tidak pernah menyakiti kamu kan? Tanya Rafli sejenak. Zia tidak bisa berkata-kata. Tidak mungkin ia mengatakan yang sejujurnya. Kalau laki-laki itu sudah menodainya, juga memaksanya dan mengikatnya sedemikian rupa, serta membuatnya nyaris mengakhiri hidupnya untuk kasus itu, tidak mungkin Zia menceritakannya kepada orang lain. Dia tidak menyakitiku, tapi aku tidak tahu ke depannya nanti bagaimana. Yang jelas aku takut, karena aku sudah mengetahui sepak terjangnya. Aku akan menuruti semua kata-katanya dan bekerja sebaik-baiknya di sini selama 2 tahun sampai kontrakku habis. Lalu aku akan pergi jauh, tidak ingin terhubung lagi dengan keluarga Haditama ataupun keluarga Wiratama. Setelah mendengar semua ini, aku harap kamu bisa mengerti dan menyesuaikan sikapmu padaku, karena aku tidak ingin kamu dipecat olehnya, Pak. Lagi, Rafli mengangguk mengerti. Baiklah, aku akan menjaga sikapku, Zia. Oh iya, apa orang tuamu tahu soal ini? Mendengar Rafli menyinggung soal orang tuanya, tiba-tiba Zia merasa rindu pada ibu, ayah, serta adik dan sepupunya. Sedangkan ia belum bisa mengambil ponselnya yang entah ada di mana. Seingatnya ia melempar ponsel itu di mobil, tapi tidak tahu apakah ponselnya itu masih ada di mobilnya atau tidak, karena mobil itu kemungkinan masih ada di tepi pantai. Terbesit di pikiran Zia untuk menelpon orang tuanya, lalu ia terpikir untuk meminjam ponsel sang manajer untuk memberitahukan keadaannya yang baik-baik saja. Aku belum bertemu dengan orang tua dan adik serta sepupuku sejak aku pindah ke perusahaan ini, Pak. Bolehkah aku meminjam ponselmu untuk sekedar menghubungi mereka melepas rindu? Pertanyaan demi pertanyaan yang diajukan oleh Dr. Mila kini menari-nari di pikiran Ren. Laki-laki tampan berparas tegas, juga memiliki temperamental tinggi tersebut, tidak menjawab satupun pertanyaan dari Dr. Mila sampai psikiater cantik itu meninggalkan perusahaannya. Itu karena dirinya gengsi untuk mengakui kalau apa yang diduga oleh psikiater itu tepat adanya. Dalam hati kecilnya, ia pun mulai menyadari kalau ia memiliki perasaan lebih pada Zia. Semua yang dikatakan oleh Dr. Mila itu tepat adanya, terutama ketika ia membaca beberapa artikel selagi menunggu meeting berlangsung, di mana ia mendapati sebuah kalimat yang menyatakan, jika kita mencintai seseorang, maka orang itu tidak akan lepas dari pikiran kita, dan cinta tidak memiliki alasan apapun, bisa datang di situasi apapun dan kapanpun. Ren yakin saat ini memang sudah menyukai, bahkan mungkin telah mencintai Zia. Dia memang benar-benar luar biasa. Bisa-bisanya dia menyihir lelaki anti wanita sepertiku, batin Ren sambil mengetukkan jarinya di atas meja. Sekarang ia bingung bagaimana harus bersikap. Tidak mungkin ia berkonsultasi pada Dr. Mila, itu akan menjatuhkan harga dirinya. Namun ia juga mati kutu, tidak tahu bagaimana bersikap di depan Zia. Sedangkan wanita itu sama sekali tidak mau bertemu dengannya. Melihatnya saja, wanita yang ia cintai itu ingin mencelakai dirinya lagi. Bagaimana mungkin ia bisa bercengkrama, berbicara, dan mulai mendekati wanita cantik itu kalau begini caranya? Anda sedang memikirkan apa, Pak? Lamunan Ren buyar seketika saat mendapatkan pertanyaan dari sang sekretaris yang sejak tadi sibuk membolak-balik dokumen yang sudah ia tanda tangani. Terpaksa Ren memasang muka marah seperti biasa, lalu membentak Juna, "Tidak usah ikut campur urusanku." "Maaf Pak, Anda mau marah sama saya? Terserah. Yang jelas saya sudah tidak sanggup melihat Anda seperti ini. Saya juga takut Anda terlambat. Menyadari perasaan Anda yang berpotensi akan menyebabkan Anda merana karena Nona Zia." Dengan nekat, Juna mendesak sang atasan. "Kamu mau mati ya? Jangan cari perkara kamu," bentak Ren kesal. Juna mendesah lelah. "Pak, akui saja kalau Anda mencintai Nona Zia, maka saya akan mencarikan jalan untuk mempersatukan Anda dengannya. Saya juga sudah dapat bocoran dari Dr. Mila tentang dugaannya terhadap kasus Anda dan Nona Zia." Ren meradang. Ia merasa
dikuliti dan dipermalukan di sini. Kurang ajar, kalian rupanya bersekongkol di belakangku dan mengolok-olokku. Juna menghela nafas lelah, lalu berusaha meyakinkan Ren agar mau terbuka padanya. Pak, saya sudah bekerja cukup lama untuk perusahaan Anda. Tidak sedikit pun saya berniat jahat pada Anda. Jujur saya malah memikirkan masa depan Anda dan juga Nona Zia, karena menurut Dokter Mila, jika Anda sedikit saja terlambat, maka tidak akan ada kesempatan bagi Anda untuk bersatu dengannya, karena selamanya Nona Zia akan membenci Anda, bahkan mungkin akan meneruskan kegilaannya, mengakhiri hidupnya. Ren merenung menyimak semua perkataan sekretarisnya dan perasaannya begitu cemas saat membayangkan Zia akan terus membencinya. Bahkan saat ia berpikir Zia akan terus berbuat nekat mengakhiri hidupnya, Ren merasa ngeri. Apa ini saatnya ia harus jujur, setidaknya pada sekretarisnya sendiri. Percaya saya, Pak, ucap Junah lagi. Pada akhirnya Ren menyerah, ia tak akan menutupi perasaannya lagi. Aku tak tahu apa yang terjadi padaku. Aku awalnya tak yakin ini cinta, tapi makin kesini aku semakin stres memikirkan dia. Apa aku hanya merasa bersalah padanya? Juna bernafas lega melihat atasannya mau berterus terang, mengingat lagi apa saja yang dilakukan Ren, termasuk mendatangi Zia di apartemen pagi ini, sampai-sampai menyiapkan sopir plus mobilnya karena tak rela Zia satu mobil dengan manajer Rafli, membuktikan bahwa Ren cemburu dan sangat mencintai Zia. Itu bukan rasa bersalah, Pak, itu cinta. Bagaimana kamu bisa yakin? Aku saja kadang yakin, kadang tidak, cetus Ren sangsi. Anda cemburu pada manajer Rafli. Anda tidak rela membiarkan Nona Zia semobil dengan manajer Rafli. Anda bahkan rela menyiapkan sopir dan mobil untuk Nona Zia. Dan Anda tidak bisa marah meski Nona mengusir Anda tadi pagi. Itu sudah membuktikan kalau Anda sangat mencintai Nona Zia. Cemburu adalah indikator dari cinta, Pak. Tanpa ragu, Juna menjelaskan apa yang dirasakan oleh sang atasan, sehingga Ren tahu perbedaan antara perasaan bersalah dengan perasaan cinta. Sejenak, Ren tertegun menyimak penuturan sang sekretaris, dan sesaat kemudian ia mengakui dalam hati kalau ia memang sungguh telah mencintai Zia. Terus apa yang harus aku lakukan? Aku sudah pusing gara-gara dia. Dengan lancar, Ren mulai menceritakan apa saja yang ia lakukan pada Zia, termasuk hasutan yang ia dapatkan dari sang mama, sampai akhirnya ia menodai Zia dan merekam aksinya. Semua penjelasan Ren tadi sukses membuat Junah menghela nafas panjang. Tak ia duga, sang atasan yang seorang anti wanita dan selalu berpikiran logis bisa terhasut oleh mamanya sendiri. Penyelidikannya atas sang atasan selama ini hanya sebatas tindakan kriminal yang dilakukan oleh Ren saja, yang atasannya itu lakukan tanpa melibatkan siapapun dan dijelaskan dengan sangat bersih. Tak pernah Juna sangka Ren melakukan semua itu hanya karena cintanya pada sang mama. Terbukti, cinta memang membuat seseorang menjadi buta akan kenyataan dan fakta faktual yang akan syarat akan logika. Namun semua sudah terjadi. Junah menyimpulkan bahwa ini adalah jalan takdir dari Ren yang akhirnya bisa mencintai seorang wanita. Permasalahan yang akan dihadapi oleh Junah adalah membantu sang atasan untuk membuka hati Zia yang sudah terluka. Sungguh Junah benar-benar kasihan pada nasib Zia yang tidak tahu apa-apa, tetapi harus menjadi korban cinta Ren kepada mamanya, juga cinta sang mama terhadap Ren yang terlalu berlebihan. Apa video itu Anda salin ke mana-mana, Pak? Tidak, itu hanya tersimpan di ponselku saja, sahut Ren tegas. Yang pertama yang harus Anda lakukan adalah memusnahkan video itu, karena kalau sampai video itu tersebar, bukan hanya Anda yang malu, tapi ada juga mempermalukan wanita yang Anda cintai, ucap Junah. Ren menggeleng tegas. Aku tidak bisa menghapusnya. Aku sama sekali tidak bisa menghapus video itu. Kenapa, Pak?
Tanya Juna tak paham. Karena video itu satu-satunya alat untukku menaklukkan hati Zia, tegas Rain lantang. Juna tercengang. Bagaimana mungkin Anda menaklukkan Nona Zia dengan mempergunakan video kekerasan yang sudah Anda lakukan padanya? Nggak usah cerewet kamu. Aku akan mempergunakan video ini dengan baik sebagai jalan terakhir. Jika dia tidak bisa menerimaku dengan cara baik-baik, Anda akan memperkeruh keadaan, Pak. Yang perlu dilakukan untuk mendekati Nona Zia bukan melalui suatu kekerasan atau pemaksaan, tapi Anda harus menunjukkan kalau Anda merasa bersalah. Anda bahkan harus menurunkan semua ego, gengsi, dan harga diri Anda untuk memohon ampunan Nona Zia, baru kemudian memikat hatinya. Maksudnya? Rain belum mengerti maksud Juna. Nona Zia adalah wanita yang terluka. Saya akan memberikan Anda beberapa artikel serta video-video terapi psikologi terhadap seorang pasien yang mengalami trauma kekerasan seperti yang Anda lakukan. Maaf mengatakan ini, tapi Anda adalah seorang pelaku dan Nona Zia adalah seorang korban. Maka Anda tidak bisa memperlakukan Nona sama seperti wanita lain yang tidak mengalami kekerasan. Anda harus mendekatinya dengan pola perspektif seorang psikolog. Karena itulah Dokter Mila bersedia membantu Anda. Rain spontan cemberut. Aku tidak mau menjatuhkan harga diriku di depan Dokter Mila, Jun. Dokter Mila sudah mengetahui semuanya tentang Anda. Jadi apalagi yang harus Anda pusingkan, Pak? Terang Juna. Pokoknya aku tidak mau berurusan langsung dengannya. Minta saja semua artikelnya darinya dan cara penanganannya, lalu aku akan mengakses melalui kamu. Tanda Rain tegas. Juna mengerti akan sangat memalukan bagi seorang yang memiliki kedudukan besar seperti Rain untuk berkonsultasi masalah kriminalitas pada seorang dokter yang karirnya bisa dengan mudah dihancurkan dengan tangannya. Baiklah, saya mengerti. Namun saya mohon hapus video itu, Pak. Akan sangat berbahaya jika Anda terus menyimpannya. Aku sudah mengedit video itu dan membuat wajah serta Zia blur sepenuhnya sehingga tidak akan ada yang tahu kalau itu adalah aku dan Zia. Rain juga tak tega melihat video pemaksaan itu. Hatinya perih saat membayangkan sakit yang dirasakan Zia saat ia melakukan hal gila itu. Sampai detik ini Rain menyesal melakukan itu pada Zia dan tak menyangka efeknya akan semenyakitkan ini, di mana ia dibenci oleh wanita yang sangat ia cintai. Juna mengernyitkan alisnya sedikit bingung dengan pola pikir Sang Jeo. Untuk apa melakukan hal yang rumit seperti itu, Pak? Tinggal hapus saja. Semuanya selesaikan. Setidaknya aku masih memiliki video itu yang bisa aku pakai sewaktu-waktu untuk mengancam Zia sehingga mau tidak mau dia harus menerimaku. Sudah, aku tidak mau dibantah lagi. Kamu tidak tahu kalau seminggu ini aku pusing karena terus memikirkan Zia. Dan sekarang setelah aku tahu kalau aku sangat mencintainya, maka tidak ada jalan lain, tidak jalan mundur bagiku selain mendapatkannya menjadi milikku dengan cara yang baik ataupun cara buruk sekalipun. Aku berharap dengan cara baik aku bisa mendapatkan hatinya. Tapi jika tidak bisa, maka video inilah yang akan kugunakan untuk membuatnya berada di sisiku. Junah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Setidaknya ia sudah cukup tenang karena video itu sudah diedit sehingga rahasia Rain dan Zia tidak akan terbongkar. Baiklah, Pak, saya berharap Anda tidak perlu mempergunakan cara itu untuk mendapatkan hati Nona Zia. Hati Rain seketika merasa sedikit lega karena setidaknya beban yang ia pendam sendirian kini mulai berkurang. Ia bertekad akan melakukan apa saja yang disarankan oleh Juna berdasarkan saran-saran yang akan diberikan oleh Dokter Mila, yaitu ahli yang mengerti dengan baik permasalahannya. Lamunannya tiba-tiba berhenti kala suara ponsel mulai terdengar di telinganya. Ketika Rain menatap layar ponselnya dan mendapati nama Pak Surya, yaitu sopir yang diperuntukkan untuk Zia, tengah menghubunginya. Buru-buru Rain menggeser tombol berwarna hijau, kemudian mendengarkan apa yang disampaikan oleh sopir tersebut. Selamat siang, Pak Rain. Kenapa kamu menghubungiku? Mana Zia? Tanya Rain. Nona Zia sedang ada di sebuah restoran, Pak.
dia meeting sama manajer Rafli. Tidak pak, dia pergi sendirian dan saat ini sedang bertemu dengan 2 orang di dalam restoran. Saya kirim fotonya sekarang ya pak. Hati Ren mulai gelisah ketika mendengar penuturan dari sopirnya dan ketika ia mendapati kiriman gambar dari Pak Surya di mana terlihat Zia tengah berbincang dengan 2 orang pria muda di sebuah restoran. Hatinya seketika menggelegak panas. Kurang ajar, siapa 2 laki-laki ini? Tanpa berpikir panjang, Ren langsung menghambur meninggalkan ruangannya, berniat akan menyusul Zia ke sana. Anda mau kemana pak? Susul Junah buru-buru mengejar atasan. Dengan menahan amarah yang membuncah, Ren menggeram kesal pada sekretarisnya. Aku harus menyusul Zia ke restoran tersebut. Berani-beraninya dia menemui 2 laki-laki lain di belakangku.